Selamat pagi teman-teman semua. Ibadah kami hari ini akan segera mulai, jadi tolong mempersiapkan di pikiran kita. HP boleh tolong di silent, dimatiin, ditaruh. Tidak ada yang pakai HP selama ibadah berlangsung. Bagi yang masih ingin ke toilet atau mau ngapain, saya kasih waktu 1 menit lah. Terus bagi yang sudah duduk di kursi boleh maju minimal 1 baris lah. Odi, Philip, Justin, teman-teman yang di belakang boleh maju. Kai. Nah, thank you ya guys. Saya ajak teman-teman buat saat teduh sebentar. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu. Ya, lumayan semangat sih hari ini, tapi masih ada yang merasa lemes, ngantuk-ngantuk. Yang aku dengar gak apa-apa. Memulai hari dengan ibadah dan memuji Tuhan itu pasti akan membangkitkan semangat kita. Atau adakah yang tadi udah ikut kaus 1 bagian katek? Coba angkat tangannya. Oh, ada ya? Hebat. Ya, berarti memuji Tuhan tidak pernah ada habisnya ya. Semangat lagi ikut KR pada hari ini. Oke, gimana rasa kalian minggu ini? Yang merasa seneng, boleh angkat tangan lagi? Seneng, 1 doang. Ada beberapa, oke. Yang biasa aja? Nah. Ya, ada juga ya. Jujur saya juga merasa biasa aja pada hari ini. Jujur sedikit stres juga ya, karena dari hari kemarin saya mempersiapkan diri untuk berdiri di sini sekarang sebagai liturgos. Namun saya suka teringat bahwa dalam situasi apapun, senang maupun susah, Tuhan itu selalu mengasihi kita dan hal itu bisa memberi damai dan menenangkan hati saya. Sebagai ucapan syukur, mari kita semua bangkit berdiri dan menyanyikan kasih setia Tuhan yang tiada habisnya, sekarang sampai selamanya.
Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Tuhan menyertai teman-teman sekalian. Teman-teman, seperti saya bilang di awal tadi, Tuhan itu selalu setia dan mengasihi kita. Bahkan saat kita dalam salah, apapun itu. Contoh, pasti kita pernah mengalami situasi di mana seorang, bisa keluarga, teman, atau bahkan orang yang kita tidak kenal. Mereka menyakiti hati kita. Pasti kita pernah mengalami hal itu kan. Mungkin kalian disakiti melalui perkataan atau tindakan yang kurang berkenan. Atau bisa penolakan, perbedaan pendapat. Nah, saya sendiri mengalami masalah atau ketidakadilan seperti ini. Saya sendiri terkadang merasa ingin jauh dari orang tersebut. Atau bahkan membalasnya dengan perlakuan yang setara, yang enggak berkenan di hadapan Tuhan. Saya yakin bahwa dalam situasi yang seperti itu, teman-teman juga pernah pikiran seperti saya, atau juga melakukan hal yang sama. Ketika kami membalas dosa dengan dosa, kita itu melupakan apa sikap yang sebenarnya Tuhan menginginkan dari kita. Saya mengajak teman-teman sekalian untuk mendudukkan kepala dan mengambil sikap berdoa. Segala dosa yang kita telah lakukan kemarin, minggu-minggu kemarin, kita akui di hadapannya. Sambil Singer menyanyikan bait pertama NKB 85, Karena Kasih-Nya. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di darat, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Kita menyanyikan baitnya yang kedua. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai tenang? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Ku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Tuhan, ampunilah kami Tuhan, segala dosa yang kami telah lakukan, apapun itu, jika kami mengalami penolakan, hinaan, hal yang tidak berkenan pada kami mungkin tergoda, terpancing untuk membalasnya dengan kebencian, dengan suatu hal, perbuatan yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk
hidup sesuai dengan kehendak-Mu, bersikap seperti-Mu Tuhan, dengan baik, dengan ramah, dengan kasih kepada orang-orang di sekitar kami. Ampunilah kami Tuhan, agar bisa belajar dari kesalahan kami, dari dosa kami, dan jadi orang yang lebih, umat-Mu yang lebih baik di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Bagi setiap kami yang sudah mengaku dosa dan telah mendapatkan pengampunan dari Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Dengarkanlah penderita anugerah dari Titus 3 ayat 4-5 yang berbunyi, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena Tuhan terlebih dahulu menyelamatkan kita dengan kasih-Nya yang tidak berkesudahan, kita sebagai umat-Nya hendak menyalurkan kasih kepada sekitar kita juga. Sambil memberi tos ke kanan kiri kalian, salam damai. Waktu Yesus turun ke dunia, Ia mengalami banyak sekali penolakan dan penghinaan selama perjalanannya. Meskipun itu teman-teman, Ia tidak membalas dengan kebencian, melainkan tetap menunjukkan kasih dan anugerah kepada umat-Nya. Pada firman hari ini yang akan dibawa oleh Pendeta Markus, kita akan belajar untuk meneladani sikap Yesus tersebut. Ia sendiri ingin kalau kita bisa mengikuti kehendak-Nya. Jadi mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita serta keinginan, kemauan kita untuk bersikap, bertindak dan hidup seperti Yesus. Bentuklah seluruh
terbentuk demikian hidupku di tanganmu dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, hidupku di tanganmu untuk aku kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mas berkilau sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Dalam segenap jalanku, namamu. Dalam segenap jalanku, namamu. Mari kita berdoa. Tuhan, benar bahwa satu kerinduan kami selaku anak-anak-Mu, kami boleh memuliakan Engkau dalam segenap jalan kami. Ketika kami bangun pagi, bangun dari tidur hingga malam hari ketika kami hendak kembali istirahat, biarlah kami boleh memuliakan nama Tuhan. Itu kerinduan kami, seperti lagu yang kami nyanyikan tadi. Dan kini kami akan memusatkan pikiran kami, telinga kami, tubuh kami, segenap keberadaan kami untuk mendengar firman Tuhan. Sebab hanya lewat firman Tuhan kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, supaya kami sungguh-sungguh hidup memuliakan nama Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua, kami sedia mendengar. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita akan membuka Alkitab kita, teman-teman, dari Injil Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 17. Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 17. Yohanes 1 ayat 10 sampai 17. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia
dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang dia dan berseru, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, dia yang datang sesudah aku telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan memeliharanya dalam hidup setiap hari. Ya, selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Tema kita hari ini welcoming heart. Ya, tadi disampaikan oleh teman kita, siapa tadi namanya? Marvel ya, Marvel, bahwa ada satu pengalaman yang menyakitkan ketika kita mengalami penolakan. Ya, saya nggak tahu berapa banyak di antara kita pernah mengalami penolakan, ya. Saya pernah juga mengalami penolakan itu, ya. Saya lahir di Kudus, tapi sejak kecil itu saya sudah dibawa orang tua ke Cirebon, gitu ya. Dan saya tinggal bukan di komplek perumahan, ya perumahan, bukan perumahan, tetapi ya masyarakat, gitu ya. Dan bisa dihitung dengan jari orang-orang yang agama Kristen paling berapa orang di satu RT itu. Ingat saya waktu saya kecil itu ada cuma 2 keluarga, tiga keluarga Kristen gitu ya. Dan yang Tionghoa ya 3 itu juga gitu ya. Ya, jadi saya pernah mengalami bahwa saya ditolak tetapi secara nggak langsung begitu ya. Karena apa? Karena penampilan fisik. Oh, sipit gitu ya, kulitnya beda sendiri ya. Ya, pengalaman itu tentu saja pengalaman yang nggak menyenangkan, ya, yang nggak menyenangkan. Nah, kita mungkin bisa meraih banyak hal, tapi kalau kita ditolak oleh seseorang, apalagi orang itu adalah orang yang harapannya kita bisa terima, kita mungkin mengalami sakit hati kita. Ya. Nah, jadi ada satu kerinduan yang terdalam dari kita ya sebagai manusia, lebih daripada sekedar kita dapat nilai bagus di sekolah, atau kita siapa di sini yang tahun ini akan masuk perguruan tinggi, mulai kuliah? Ada? Ada ya, 1. Lagi? Oke ya, 2. Ya, ya tentu saja menyenangkan, kita bisa lanjut ke jenjang yang lebih tinggi ya. Kita bisa juga mungkin ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Tapi ada satu hal yang bukan hanya remaja menurut saya ya, tetapi juga pemuda, bahkan orang dewasa, orang lansia, anak-anak, itu kerinduan untuk bisa diterima. Kita ingin diterima oleh teman kita, ingin diterima oleh sekolah. Coba bayangin kita mencoba untuk daftar ke sekolah, kita ditolak. Ya, kalau dulu itu kita mendaftar karena NEM atau nilai EBTANAS ya, ujian akhir itu ya. Jadi kalau ke sekolah SMA, kalau NEM-nya nggak mencukupi, maka nggak diterima. Ya, tentu saja sedih kalau kita mengalami ditolak untuk bisa masuk ke sekolah atau kampus yang kita harapkan. Tapi yang paling nyakitin adalah kalau kita ditolak oleh orang yang harusnya menerima kita. Siapa? Keluarga kita ya, keluarga kita. Apalagi kalau penolakan itu datang dari orang tua kita. Wah, itu menyakitkan banget gitu ya. Ya, saya berdoa semoga nggak ada di sini ya. Ya, tapi kalau ada pun kita akan mencoba memaknai bagaimana kata firman Tuhan. Ya.
Jadi pengalaman ditolak adalah pengalaman yang membekas dalam hati kita yang menimbulkan luka, dan biasanya orang yang ditolak itu bisa mengalami dia akan mempertebal tembok dalam hatinya, ya, supaya dia nggak ngalami lagi luka yang sama, nggak ngalami lagi luka yang sama. Dia pernah mengalami hal itu. Nah, uniknya teman-teman bahwa penolakan ini tidak datang secara langsung gitu ya. Oh, saya nggak suka kamu, saya menolak kamu, kamu jauh-jauh dari kami, tidak ya. Tetapi juga kadang lewat hal-hal yang secara nggak langsung teman-teman kita atau satu kelompok yang nggak suka kita ada di sana, gitu ya. Misalnya kita mungkin ngirim pesan sama seorang teman hanya di-read saja, dibaca saja, tetapi tidak ditanggapi. Wah, kita merasa saya diabaikan, gitu ya. Atau juga misalnya kita punya teman-teman yang menurut kita akrab, menurut kita adalah teman-teman yang menerima kita. Tapi kemudian ada sesuatu acara kita nggak diajak. Teman-teman yang lain diajak, dikabarin, kita nggak dikasih kabar. Kemudian tiba-tiba di-upload fotonya lagi asik nongkrong di kafe atau mungkin main futsal bareng ya, atau mungkin yang lagi rame ini padel gitu ya, bareng-bareng dengan teman-teman ya. Kita nggak diajak. Nah, kita adalah orang yang masuk dalam circle mereka, lingkaran, tetapi ternyata kok nggak diajak, teman-teman yang lain diajak. Waduh, ada apa ya dengan diri saya ya. Jadi secara nggak langsung kita merasa disingkirkan oleh komunitas kita. Atau kemudian pernah nggak teman-teman kemudian ketika kita datang ke suatu kelompok sedang asik ngobrol dan kita datang nimbrung, kemudian tiba-tiba diem gitu ya, senyap, ada kita, ya suasana jadi berubah, jadi berbeda gitu ya. Itu secara nggak langsung kita mengalami diri kita nggak diinginkan, ya diri kita nggak diinginkan. Lebih baik tanpa kamu, kami lebih asik gitu ya, seolah-olah seperti itu. Ada kamu jadi nggak asik. Ya, tetapi kalau kita melihat asiknya menurut standar siapa gitu ya. Kadang kita mau bergaul dengan orang asik, yang asik menurut ya pikiran kita. Orang yang asik itu begini, 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 begini. Orang yang rame, orang yang berprestasi, orang yang mungkin populer di sekolahnya, oh itu asik ya. Tapi kalau orang itu pendiam gitu ya, apalagi nilainya pas-pasan, oh nggak asik lu gitu ya. Jadi kita pengen bergaul dengan orang-orang yang asik menurut kategori kita sendiri. Sehingga kalau itu yang terjadi, akan ada orang-orang yang terpinggirkan. Ya, ada orang-orang yang akan merasa sendirian, merasa ditolak, merasa nggak punya teman, dijauhi. Dan hari ini problem yang serius adalah kalau kita algoritma di media sosial atau digital itu ada algoritma gitu ya. Siapa yang tampil jumlah like-nya banyak, followers-nya paling banyak, atau dikasih komentar paling banyak, atau pengikut atau siapapun yang paling banyak, itulah yang dipandang berhasil, itulah yang dipandang oke, itulah yang dipandang sukses gitu ya. Sehingga banyak dari kita tanpa sadar, kita bangun identitas kita dari penerimaan orang lain. Dari penilaian orang lain. Dan kalau identitas kita ditentukan oleh penerimaan orang lain, konfirmasi, validasi orang lain, ini bisa jadi soal. Ketika apa? Ketika kita nggak divalidasi orang lain, ketika kita mungkin dikritik orang lain, kok kamu penampilan kamu begitu sih gitu ya, kok kamu begini sih dan begitu ya. Kalau banyak yang suka sama kita jadi merasa apa? Oh, saya merasa berharga, saya jadi merasa apa? Saya merasa bernilai, banyak yang suka sama saya. Tapi kalau sedikit yang menyukai mungkin postingan kita di media sosial, di posting, gak ada seorang pun yang memberikan tanggapan gitu ya. Diam-diam aja. Wah, kita merasa, saya nggak disukai dan seterusnya. Nah, kita mulai bertanya-tanya, apakah kita cukup baik? Apakah saya ini cukup oke dengan diri saya? Nah, kita secara diam-diam merasa
tertolak. Dan ketika kita mengalami penolakan, sekali lagi kita akan membangun tembok gitu ya, supaya apa? Supaya kita nggak mengalami sakit lebih dalam lagi. Ada yang mungkin memilih menjauh gitu ya, menjauh secara diam-diam. Atau juga ada yang mungkin tadi, Marvel ya, membalas hal dengan hal yang sama gitu ya. Jika ada orang yang menolak kita atau membenci kita, kita membalas dengan hal yang sama. Kalau mereka nggak terima aku, maka aku juga nggak mau peduli sama kamu. Kamu mau sakit, mau susah, mau hancur hidupmu, terserah gitu ya. Bukan urusan saya, sebab kamu pun sudah berlaku hal yang buruk pada saya. Dan kalau itu yang terjadi, cilakanya apa? Orang Kristen, anak Tuhan tidak lagi menjadi inspirasi dunia ini. Anak Tuhan sama dengan dunia ini. Tidak ada ubahnya dengan pola dunia ini. Dan itu jadi problem. Ya. Dan menariknya dalam Injil adalah satu ironi yang paling besar dalam Injil Yohanes tadi yang kita baca. Kenapa ironi? Bayangin, dalam Injil tadi diceritakan oleh Yohanes, katakan bahwa dia itu siapa? Dia itu Tuhan ya, yang menciptakan dunia ini. Menciptakan segala suku, bangsa, manusia di tengah-tengah dunia ini. Dia datang kepada milik punyaannya sendiri, yang dia ciptain. Tapi ketika dia datang kepada milik kepunyaannya, ayat 11 dikatakan, ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Ini ironi gitu ya. Coba bayangin teman-teman, ada seorang arsitek yang bangun gedung dengan sedemikian rupa, bagus sekali. Dia datang ke situ, kemudian orang-orang nggak kenalin dia, orang-orang karyawan di sana bahkan mengusir dia, gitu ya. Padahal itu gedung dia yang rancang, dia yang buat, gitu ya. Itu gambarannya, sekalipun mungkin nggak persis tepat sama, gitu ya. Bisa dibayangkan seperti itu, ya. Jadi, atau ada seorang pendiri sebuah yayasan, ya. Teman-teman pernah dengar ceritanya yang di Renungan Warta hari ini menarik, ya. Steve Jobs, pendiri Apple. Dia dirikan Apple itu dari garasi, dari tempat yang kecil, jadi besar, gede. Kemudian apa? Dia dipecat oleh perusahaan yang dia dirikan sendiri, oleh manajemen. Ya. Bisa ngerasain nggak sakit hatinya dia, gitu ya. Tapi kemudian dia dipanggil lagi. Gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan ya, seorang yang memiliki perusahaan itu, yang mendirikan, yang merintis, kemudian di kemudian hari ditolak. Saya nggak butuh kamu. Sekali lagi ini gambarannya mungkin nggak terlalu pas gitu ya, tapi kita bayangkan bisa menganalogikan seperti itu. Tuhan datang pada yang dia ciptakan, manusia. Tapi manusia yang dia ciptakan menolak kedatangannya. Coba teman-teman bayangkan kalau teman-teman jadi Tuhan yang menciptakan dunia ini, menciptakan manusia. Teman-teman datang ke dunia ini, tapi yang teman-teman lihat adalah yang teman-teman ciptakan menolak diri teman-teman. Saya mengajak teman-teman bayangkan gimana rasanya ya kalau jadi Tuhan ya. Dia datang kepada miliknya, tapi miliknya ini menolak dia. Gitu ya. Oh sudahlah ya, sudah kalau ditolak, saya ciptakan lagi cipta yang baru. Yang lain sudahlah saya buang aja. Mungkin gitu ya. Oh buang aja lah, ngapain? Kita ciptakan lagi yang baru, yang bagus. Tapi ternyata Tuhan nggak buang ciptaan yang menolak dia. Ini menarik ya. Tuhan nggak buang, tapi Tuhan justru tetap melanjutkan karyanya. Bahkan memberikan dirinya sehabis-habisnya sampai di kayu salib. Inilah Injil gitu ya. Bagaimana Tuhan yang menciptakan dunia ditolak oleh orang-orang yang adalah ciptaannya, dan Yesus mengalami hal itu. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang merasa sakit hati ditolak, Tuhan kita sudah ngalamin. Tuhan kita bukan seperti dalam Tuhan agama-agama yang diciptakan yang
bebas menderita. Dalam Alkitab bukan Tuhan yang jauh dari penderitaan, bukan Tuhan yang hanya duduk-duduk di tahtanya, dalam kemegahan di singgasananya, dilayani oleh malaikat-malaikat atau mungkin oleh pelayan-pelayannya. Tidak. Tapi Tuhan yang dikisahkan dalam Alkitab adalah Tuhan yang datang, bahkan tinggal sama-sama kita. Tuhan yang turut ngerasain juga apa yang manusia rasain. Haus, lapar, ditolak. Bukan hanya ditolak, dipermalukan. Yesus disalib itu ditelanjangi. Semua pakaian dilepas di salib itu. Dijadikan tontonan. Ditolak luar biasa. Ya, kalau teman-teman merasa sakit sekali ditolak. Belum ada apa-apanya dibandingkan dengan yang Tuhan alami. Belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Kita mungkin sakitnya cuma segini. Tuhan sakitnya lebih sangat. Belum ada apa-apanya. Jadi kalau teman-teman hari ini ada yang merasa sakit, belum bisa berdamai, memendam, saya benci sama orang itu. Saya nggak bisa ngampuni. Sampai kapanpun dia akan jadi musuh saya. Dia sudah menolak saya. Dia sudah membuat malu saya. Ingat Tuhan yang sudah mengalami penolakan yang sedemikian besar. Tapi dia tidak buang kita yang menolak dia. Dia tetap meraih kita. Dia tetap mengasihi kita. Dan menarik di sini siapa dia? Yaitu firman, ya. Kalau kita baca Injil Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 2, ia pada mulanya bersama dengan Allah. Kemudian ayat 3, segala sesuatu dijadikan melalui dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yesus adalah firman itu. Ungkapan jati diri Allah. Semula Allah tidak bisa kita kenali, tidak bisa kita jangkau, tidak bisa kita lihat, tapi kemudian Allah itu berinkarnasi, firman itu berinkarnasi, ungkapan jati diri Allah yang terdalam itu berinkarnasi menjadi kelihatan. Itulah firman hidup Yesus, yang semula tidak kelihatan, yang adalah dalam bahasa Yunani itu logos, gitu ya. Kalau kita membaca Alkitab dalam versi aslinya bahasa Yunani, firman ini dari kata Yunani, gitu ya. Logos. Bagi orang Yahudi ini adalah kuasa pencipta. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian, ya, pada mulanya, gitu ya. Dan Yohanes mulai lagi dengan kalimat pada mulanya. Allah mencipta dengan firman-Nya. Bagi Yahudi, firman adalah kuasa sang pencipta. Firman adalah tindakan Allah yang menciptakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Jadilah terang. Ya. Jadilah tumbuh-tumbuhan. Jadilah benda-benda perang. Jadilah hewan. Ya. Itulah firman yang mencipta dan juga memelihara kehidupan. Sementara bagi Yohanes, firman itu bukan sekedar kuasa. Tapi firman itu adalah pribadi. Yang memiliki pikiran, memiliki kehendak, memiliki perasaan. Itulah Yesus. Firman yang menjadi manusia. Ketika Yesus menjadi manusia, dia bukan seorang yang tidak punya perasaan, gitu ya. Nggak bisa ketawa, nggak bisa nangis, nggak bisa terluka. Dia adalah pribadi yang punya perasaan. Dia juga pernah menangis. Ketika Marta dan Maria kehilangan Lazarus, satu ayat terpendek dalam Injil Yohanes, maka menangislah Yesus. Dia punya perasaan. Tuhan yang merasakan apa yang kita rasakan. Teman-teman merasa kecewa, dia tahu rasanya kecewa seperti apa. Teman-teman merasa happy, dia juga tahu apa happy yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya. Teman-teman merasa sakit, ditolak, oh dia lebih lagi. Aku sudah tahu. Bagaimana rasanya? Itu Tuhan kita, pribadi,
Logos bukan sekedar ide atau mungkin teori, tetapi adalah pribadi yang nyata dalam Yesus Sang Firman yang turun dalam wujud manusia ke dunia ini. Kemudian bagi orang Yunani, konteksnya pada waktu itu juga ada orang-orang Yunani begitu ya, yang pakai bahasa Yunani sebagai bahasa internasional. Kalau sekarang adalah bahasa Inggris begitu ya. Bagi mereka adalah akal budi. Logos adalah prinsip agung yang mengatur alam semesta sehingga semuanya berjalan dengan teratur. Ya. Jadi pendengarnya itu ada berbagai macam kalangan. Ada orang Yahudi, orang Yunani ya. Tetapi Logos ini adalah pribadi yang datang dalam Yesus, Allah yang datang dalam Yesus. Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa terang itu ditolak? Mengapa Tuhan ditolak? Apakah mereka tidak kenal Tuhan? Saudara, teman-teman, kenapa Yesus datang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan? Kalau kita datang ke orang, mungkin pemimpin atau siapa yang memenuhi harapan kita, semuanya kita dipenuhi harapan kita. Apa yang kita mau, kita inginkan, kita pikirkan, dipenuhi. Wah, kita terima, kita sambut. Mari kita jadikan dia pemimpin kita. Tetapi ketika Yesus datang, itu tidak sesuai dengan harapan mereka. Bangsa Israel menginginkan Mesias, menantikan kedatangannya berabad-abad, bukan hanya bertahun-tahun ya, berabad-abad, ratusan tahun. Tapi mereka tolak ketika dia tiba. Kenapa? Karena mereka mengharapkan Mesias yang adalah pemimpin politik, yang kuat, yang perkasa. Tetapi justru Yesus datang sebagai hamba yang menderita, disalib gitu ya. Harapan dunia apa? Yesus sebagai Mesias itu akan membawa kemenangan lahiriah, tetapi kenyataannya dia membawa kasih, pertobatan. Kok dia ditangkap nggak ngapain itu ya? Harusnya dia melakukan revolusi, perubahan cepat, dalam singkat mengubah Israel menjadi bangsa yang merdeka dan memimpin mereka pada kejayaan, tetapi ternyata tidak. Kasih dan pertobatan yang dia inginkan. Dunia mengatakan ya hiburlah manusia, ego manusia kan nggak puas-puas dipenuhi gitu ya, keakuannya. Tapi Yesus menyingkapkan hati yang diliputi oleh dosa, diliputi oleh kegelapan. Dan banyak orang nggak suka. Itu kayak Indonesia hari ini kan, Indonesia gelap, kan pernah ada kan tagar begitu ya. Ketika ada orang yang membawa terang, jujur, sendirian di tengah-tengah orang-orang yang nggak jujur, dimusuhi habis-habisan. Karena orang-orang yang nggak jujur ini, kalau disingkapkan, ya mereka nggak akan lagi dapat untung, cuan gitu ya, dari hasil korupsi segala macam. Jika dibuka, digitalisasi dan seterusnya supaya transparan, banyak orang-orang yang dihantam. Kenapa? Orang-orang yang suka hidup dalam kegelapan tidak ingin bertobat. Mereka ingin menikmati hasil dari dosa mereka, korupsi dan segala sesuatu. Kalau disingkapkan mereka nggak dapat lagi untung gitu ya. Ya itulah dunia, lebih menyukai kegelapan. Sekalipun secara lahiriah, banyak orang yang tetap ke gereja, ke tempat-tempat ibadah yang lain, semua agama lah gitu ya. Karena juga toh ada orang Kristen yang juga korupsi juga kan gitu ya. Orang Kristen juga ada yang korupsi gitu ya. Ada, namanya Kristen, tapi korupsi. Itulah dunia, orang-orang yang tidak diterangi hatinya oleh Kristus, oleh Sang Firman hidup itu. Dunia lebih menyukai kegelapan, popularitas, prestis, kebanggaan, puja-puji, daripada kebenaran yang mengubahkan. Jadi kalau ada konten rohani yang viral, siapapun influencernya belum tentu benar gitu ya. Cek dulu dengan firman Tuhan, dengan pengajaran gereja, benar tidak? Ya. Tidak semua yang viral itu adalah benar gitu ya. Dan tidak semua yang viral itu menyatakan isi hati Tuhan, yang membuat kita bertobat, yang membuat kita berubah menjadi sesuai dengan apa yang
Tuhan mau. Nah, di sini kita bisa melihat ada dua jenis kasih. Kasih manusia itu beda dengan kasih Allah. Manusia biasanya sikapnya reaktif. Kalau kita di jalan, kemudian dikata-katai kasar sama orang, kecenderungan kita adalah membalas dengan kata-kata yang kasar. Betul atau betul? Gak ada betul atau salah ya. Betul atau betul? Ya itu betul. Cenderungan manusia kasihnya adalah bersyarat. Saya mau bersikap baik, ramah pada mereka yang juga baik. Kalau ada teman yang jengkelin, nyebelin, ngerugiin kita, mengkhianati kita, boro-boro, kita mau bersikap ramah. Mending kamu pergi aja ke laut begitu ya. Dimakan ikan paus gitu ya. Itu manusia. Dan cenderungannya adalah manusia mundur, menjauh, menutup diri ketika disakiti atau ditolak. Tapi kasih Allah adalah kasih yang berinisiatif. Apakah ketika dalam Injil Yohanes ini manusia cari Tuhan? Tidak. Tapi manusia nggak cari Tuhan, Tuhan yang cari manusia. Oh ya, terima kasih. 5 menit lagi. Itulah Allah. Yang kedua, kasih tanpa syarat. Yang mau memberikan dirinya meskipun dunia tidak mengenalinya. Tetap bertahan. Ya. Kalau dia nggak bertahan, udahlah, baik lagi aja ke surga. Tapi dia tidak. Kemudian, maka tadi menarik dikatakan, setiap orang yang menerimanya diberikan hak sebagai anak Allah. Dunia menentukan identitas kita berdasarkan apa? Prestasi kita, prestis, pencapaian, jumlah followers, berapa populer kita di mata orang lain. Tetapi Injil berkata, status hidup teman-teman dan saya bukan diraih lewat pencapaian-pencapaian, kesuksesan menurut ukuran dunia, algoritma media sosial, tetapi diberikan oleh Allah sendiri bahwa kita diangkat menjadi anaknya yang dikasihi tanpa syarat. Itulah nilai kita. Dan menarik, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jadi secara harafiah, Yohanes hendak memakai ungkapan bahwa Allah dirikan kemahnya di tengah-tengah kita. Dia tinggal di tengah-tengah kita. Kemuliaannya mendekat dalam kehidupan kita. Inilah esensi yang paling mendasar dari welcoming heart. Hati yang menyambut, yang ramah ya. Jadi Allah tidak tunggu manusia datang padanya, tetapi Allah ambil inisiatif, maka hati yang menyambut itulah selalu ambil first step, langkah yang pertama. Dan kemudian dia berikan anugerah demi anugerah. Bukan satu anugerah, banyak. Berlimpah ya. Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Seperti ombak yang bergulung-gulung gitu ya, disusul dengan ombak yang lain, terus-menerus tanpa henti, itu anugerahnya. Sampai hari ini pun dia berikan anugerahnya, pengampunannya, kesempatan buat kita, kesabarannya, kesetiaannya tidak pernah habis. Maka ada 3 langkah. Yang pertama adalah bagaimana kita hari ini mau memutus rantai kepahitan. Kalau hari ini ada yang merasa ditolak, pernah ditolak, ngalami belum berdamai, hari ini putuskan rantai kepahitan itu. Minta tolong, Tuhan tolong saya sakit hati. Saya nggak mampu ngampuni. Saya nggak mampu mengasihi orang itu. Tolong saya. Kita nggak mungkin bisa, tapi Tuhan bisa, Roh Kudus bisa. Ya, sangat sakitkan, menyakitkan ketika diremehkan, direndahkan, tidak dianggap, tetapi izinkan. Itu jangan-jangan Tuhan izinkan terjadi untuk mengubah kita. Yusuf ditolak saudara-saudaranya, tapi Tuhan pakai. Yesus ditolak, banyak orang ditolak, tetapi Tuhan ubahkan. Kemudian yang kedua, buka ruang dan hadirkan penerimaan. Ya, seringkali coba lihat di teman-teman gereja sebelah kiri, kanan, depan, belakang, siapa orang-orang yang biasanya kita cuekin. Enggak menarik dia, enggak asyik. Kan biasa di sekolah begitu ya, ada orang yang sangat asik, ada yang enggak dipedulikan. Ya, kenapa? Ya prestasi biasa-biasa aja, pendiam ya. Kemudian untuk kita punya keanehan sendiri gitu ya. Coba hari ini dekati.
sekedar sapa, halo gimana kabarmu hari ini? Ya, temen nih, deketi. Jangan ada orang yang merasa sendirian di komunitas remaja. Nggak boleh ada yang sendirian, semuanya keluarga. Kemudian hadirkan penerimaan yang asalnya dari Tuhan. Yang terakhir kita menyambut karena apa? Karena kita sudah disambut dulu oleh Tuhan. Tuhan nggak memperhitungkan dosa kita, sebesar kesalahan kita. Itu ya datang, dia ingin memulihkan, dia ingin mentransform kita. Jadi apa? Kita sanggup memiliki hati yang menyambut siapapun. Karena apa? Bukan karena kita bisa, tapi karena apa? Kita punya pengalaman disambut oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan. Amin. Teman-teman remaja, hari ini ada perjamuan kudus bagi teman-teman remaja yang sudah baptis CD maupun dewasa. Teman-teman bisa ikut kebaktian pemuda maupun kebaktian 3 bagi yang belum ikut perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita menyatakan iman kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Kita mau mengikirkan pengakuan iman seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang minta Sarah di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan di kehidupan kami. Kami bersyukur sebab atas anugerah-Mu sehingga kami dapat berkumpul kembali untuk beribadah. Tuhan, kami ingin bersyukur untuk setiap persekutuan yang terbentuk di KRI Pernias ini. Kami ingin berdoa untuk setiap teman kami yang berhalangan hadir, entah karena pergumulan ataupun sakit. Tuhan yang jamah, kuatkan dan tolong mereka dalam setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi. Kami juga berdoa untuk setiap umat remaja yang saat ini sedang sakit. Juga kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, pimpin setiap pemimpin negara kami agar mereka dapat membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk acara Connected Together yang sedang dipersiapkan. Tuhan, sertai setiap proses perencanaannya supaya semuanya dapat berjalan dengan baik, lancar, dan juga sesuai dengan kehendak-Mu. Sampai pelaksanaan nanti. Kami berdoa untuk setiap panitia yang sudah terpilih untuk melayani, berikan mereka hati yang mau melayani, hikmat dalam setiap keputusan, kekuatan, serta kekompakan agar mereka dapat melakukan setiap tanggung jawab mereka dengan baik. Tuhan, kami juga ingin berdoa melalui program Connected Together ini agar semakin banyak remaja yang bisa dijangkau dan datang untuk mengenal Engkau. Kiranya acara ini dapat mencapai tujuannya, yaitu memperkenalkan Kristus kepada setiap remaja, menolong mereka bertumbuh dalam iman dan membawa mereka semakin dekat kepada Tuhan. Bersyukur juga Tuhan untuk setiap dari kami yang berulang tahun di minggu ini, biar Tuhan yang tambahkan umur mereka dan tambahkan juga hikmat setiap dari kami dapat bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke
Oke teman-teman, sekarang kita akan memberi persembahan. Bagi yang belum dapat amplop persembahan mingguan, boleh angkat tangannya. Nanti akan disediakan oleh tim kolektan. Teman-teman juga bisa memberi persembahan melalui QRIS yang akan tertera di layar atau juga di belakang bangku kalian. Juga karena hari ini awal bulan, nanti juga ada persembahan bulanan bagi yang sudah berpenghasilan atau ingin menyisihkan sedikit uang dari uang jajannya, boleh juga meminta. Ayat persembahan pada hari ini terambil dari Ibrani 13 ayatnya ke-16 yang berbunyi, "Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Jadi teman-teman, persembahan kepada Tuhan itu bukan hanya dalam bentuk pujian atau memberi persembahan kepadanya saja, tapi juga dengan bersikap ramah dan berbuat baik kepada teman atau orang-orang di sekitar kita. Itulah ibadah yang sejati. Tuhan, terimalah persembahan kami ini yang masih jauh dari sempurna Tuhan. Hanya Tuhan ini, untuk namamu, untuk orang lain ya Tuhan. Ingatkanlah kami bahwa persembahan itu bukan hanya sekedar muliakan, memuji namamu, beri persembahan kepadamu, tapi juga melayani orang-orang siapapun di sekitar kita, bersikap ramah, bersikap baik. Itu pun juga ibadah kita yang sejati, ibadah kami yang sejati padamu Tuhan. Dan namamu, dan Tuhan boleh duduk sebentar. Oke,
Apakah firman tadi memberkati teman-teman? Berkati? Ya. Saya juga merasa sangat terberkati ya. Jadi hal apa yang saya dapat tadi dari firman? Saya dapat banyak hal sebenarnya. Pertama bahwa kita itu sebagai manusia, kita semua dari kita mengingini hal yang sama, yaitu ingin diterima dengan orang lain, oleh teman kita, orang-orang di sekitar kita, ya. Tapi dalam hidup kita juga mengalami penolakan, bukan hanya melalui perkataan atau tindakan secara langsung kepada kita, tetapi juga melalui kesunyian, itu sebaliknya. Bisa mungkin kita ngechat terus di ghosting, contohnya seperti tadi. Saya juga mengakui pernah mengalami dan melakukan hal tersebut. Saya juga percaya bahwa saya yakin bahwa kalian juga pernah. Jadi kita semua dalam hal yang sama. Dari itu kita bisa merasa sendiri atau merasa ditolak, merasa kurang baik untuk orang-orang itu. Tapi Yesus paham, Mas, atas perasaan kita, karena dia sendiri sudah mengalami semuanya sebelumnya itu. Namun untuk tekad kita harus mengikuti sikap Tuhan yang mengasihi, menyayangi orang-orang di sekitarnya, walaupun dia sudah mengalami sekian banyak penolakan, hinaan, ketidakadilan. Dan kita sebenarnya kalau ingin diterima, kita tidak usah mengejar status itu, karena kita sudah diberikan status sebagai anak Allah oleh Allah sendiri. Nah, saya izin sedikit intermezzo ya teman-teman. Mungkin dari tadi kalian merasa ada yang sedikit berbeda dalam ibadah hari ini. Mungkin kalian udah ngeker-ngeker di sebelah kanan saya. Penisnya mana ya? Nah, itu merupakan salah satu pergumulan kami sebagai tim pemusik minggu ini. Nah, jadi PIC kami sudah bekerja keras mengontak banyak pianis atau calon pengganti pianis, namun sayangnya tidak ada satupun yang available. Nah, ini juga merupakan bisa disebutkan salah satu bentuk penolakan ya. Mungkin tidak dalam hal yang berat, tapi bisa juga. Kalau kita beneran mengalami momen yang berat, penolakan apapun itu, kita itu tidak baik jika kita hanya menemukan atau membalasnya secara negatif. Nggak mungkin kan kalau misalnya pianis nggak terima, terus kita omelin, maksa sampai bisa. Nggak mungkin. Buktinya hanya ada 2 pemusik pada hari ini. Nah, tapi ya kita harus teruskan saja dengan musik yang sudah ada. Mungkin dengan sumber daya manusia yang kurang maksimal, kita harus memuji Tuhan dengan lebih maksimal. Bukan hanya saat ibadah, tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melayani orang lain, bersikap ramah, welcome setiap orang yang ingin beribadah atau yang merasa sendirian. Kita harus membantu reach out, approach mereka. Itu salah satu bentuk melayani Tuhan juga. Mari kita mengambil tekad untuk melayani Tuhan dengan lebih sungguh, mengasihi setiap orang di antara kita dan juga belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebab Tuhan sudah lebih dulu melakukan segala itu untuk kita. Melayani
mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi. Kita bangkit dari menyanyikan bait yang ketiga. Mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Terima kasih Tuhan, Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa mengasihi kami. Dan kami mendoakan buat teman-teman di tempat ini, bila sampai hari ini, saat ini, detik ini masih ada yang belum bisa berpulih dari luka karena mengalami ditolak. Hari ini kami mohon agar rahmat Tuhan, anugerah Tuhan boleh memulihkan hatinya yang terluka. Dan biarlah kami boleh menjadikan komunitas remaja ini menjadi komunitas yang hangat, yang penuh penerimaan, yang ada welcoming heart dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Dan kini siapkanlah hati kita untuk dapat menerima berkat daripada Tuhan. Cinta kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi kita menyanyikan apalah arti ibadahmu. Kepada Tuhan, bila tiada adalah sucikan suku. Apalah arti ibadah kepada Tuhan, bila tiada hatiku tuliskan suku. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kan mengira bersamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagiku. Ibadah pada hari ini telah selesai, teman-teman boleh dipersilakan untuk duduk dan bersatu teduh. Happy Sunday teman-teman. Boleh slide BWD, baca wartanya, warta lisannya.
Bentar ya teman-teman. Oke, aku bacain aja deh ya, karena PPT-nya nggak ada. Sebentar ya. Langsung ke job aja kali ya. Minggu ini pembicaranya ada Pendeta Marcos Hadinata, terus PL-nya ada Marvel, PP-nya ada CVB, BWDS-nya ada Cinatania tapi diganti sama aku, PIC-nya ada aku, Kevina, MCCF-nya ada Marvel, absennya ada Marvela. Lalu untuk pianisnya nggak ada, harusnya si Cheryl. Gitarisnya ada Ko Elvis, singernya ada Javelin sama Ko Nicholas Peho, terus gitarisnya Ko Hansel, kahonnya si Ko Elvis. Terus soundnya ada Philip, slide-nya ada Nina, switcher sama kamera belakangnya ada Vigo. Terus PJTD-nya ada Meisha, Asher sama kolektannya ada Agnes, Theo, Arsen sama Tiza. Terus untuk jadwal pembinaan Alpha wawancara, Beta juga masih ada yang wawancara, Omega kebersamaan. Oke, terima kasih. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Oke, pasti kalian udah muak lihat aku di atas ini, jadi aku turun aja. Oke, pertama sebelum kita mulai CF pada hari ini, aku mau tanya, adakah jemaat baru? Boleh angkat tangan? Ada? Oke, tidak ada. Kita berarti lanjut aja. Oke, CF hari ini adalah sharing. Oke, jadi, oh no. Sharing senang kan guys? Sharing seru kan? Seru. Seru. Oke, seru. Seru kan bre? Oke. Ya sebentar lagi aku akan men-sharing kelompok sharingnya ke grup HR ya. Jadi kalian boleh buka HP. Akan nanti